Banyak sudah para spiritualis maupun paranormal yang meramal kejadian di tahun 2021 mendatang. Nah, kali ini kami juga akan melakukan hal yang sama, yaitu meramal kejadian tahun 2021, akan tetapi dengan teknik yang berbeda, yang mungkin berbeda dari paranormal yang lainnya. Untuk itu, Anda harus simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Cara ataupun teknik meramal sangat beragam pemirsa. Seperti ada yang dengan teknik meditasi, terus kemudian teknik kartu tarot, ataupun penerawangan, ataupun dengan teknik ilmu falak dan lain sebagainya. Seorang spiritualis itu sudah pasti tahu mengenai hal ini pemirsa. Nah, spiritualis tersebut itu menggunakan salah satu dari teknik ini ataupun mereka biasa menggabungnya. Nah, untuk metode yang kami gunakan adalah dengan metode ilmu falak pemirsa. Yang mana metode ini biasanya digunakan oleh spiritualis yang beraliran ilmu hikmah ya. Zaman dulu banyak sekali ya para ahli spiritual ahli hikmah ilmu falak ini, dan mereka juga meninggalkan karya-karyanya yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan. Nah, untuk ramalan kali ini kami akan kelompokkan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut. Bab yang pertama yaitu unsur langit di tahun 2021. Bab kedua yaitu khodam penguasa di tahun 2021. Bab ketiga yaitu ramalan yang bersifat negatif. Bab keempat yaitu ramalan yang bersifat positif. Bab kelima yaitu zikir, doa maupun asma yang dibaca di tahun 2021. Bab keenam yaitu jimat yang dibuat dan dipakai di tahun 2021. Bab ketujuh ataupun bab terakhir yaitu pesan dan hikmah. Itulah pemirsa sekalian bab-bab yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk itu maka pemirsa sekalian silahkan simak video ini sampai selesai, jangan dipotong-potong. Karena insya Allah di dalam video ini akan mengandung hal-hal yang bersifat positif dan sangat baik bagi pemirsa sekalian untuk diamalkan. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai dengan bab yang pertama. Di tahun 2021 ini nanti ada dalam kekuasaan bintang Qaus atau biasa disebut dengan bintang Sagittarius. Adapun kekuasaan planetnya itu jatuh pada Mustari atau planet Jupiter. Artinya yaitu tahun ini mengandung keajaiban-keajaiban yang mungkin di luar nalar kita pemirsa. Kalau diibaratkan yaitu lebih manis daripada madu. Tabiat di tahun ini adalah api ataupun panas ya. Bisa disebut juga dengan tahun panas. Hari yang baik di tahun 2021 adalah jatuh pada hari Kamis. Nah, hari Kamis ini merupakan hari keberuntungan, yaitu bisa untuk memulai pekerjaan ataupun perjalanan jauh, ataupun menghadap para penguasa, para pembesar-pembesar dan lain sebagainya, yaitu untuk hal-hal yang positif. Warna keberuntungan di tahun 2021 adalah kuning emas. Terus angka keberuntungan ya yang ada di tahun 2021 adalah angka 4. Khodam yang menguasai tahun ini adalah dua makhluk gaib yang mengontrol segala sesuatunya ya atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Khodam penguasa langit atau penguasa udara adalah Sorfiael. Tugasnya yaitu meliputi kekuasaan bagian atas bumi, yaitu di langit atau biasa kita sebut di udara ya. Sedangkan khodam yang kedua yaitu khodam penguasa bumi adalah Syamhuris atau Syamhurosin. Tugasnya yaitu meliputi kekuasaan bawah ya, yaitu bumi ataupun air. Pokoknya kekuasaannya di sekitar bawah, jadi dia tidak menguasai di bagian udara. Yang bagian udara tadi sudah dikuasai oleh Sorfiael. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, itu alangkah baiknya berdoa dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada dua khodam penguasa tersebut, pemirsa, yaitu agar apa yang kita hajatkan atau yang kita niatkan itu berjalan dengan baik atas izin Allah. Sebagai contoh yaitu mungkin kalau kita naik pesawat, kita mengirimkan doa Al-Fatihah kepada beliau Sorfiael. Kemudian kalau kita melakukan kegiatan di bumi atau di laut, semisal mungkin menggali tanah ataupun apa, atau mungkin berlayar atau apa, kita kirimkan doa kepada Syamhurosin. Atau kita bisa langsung mengirimkan kepada kedua makhluk ini tersebut. Ini adalah ramalan yang bersifat negatif, pemirsa, yaitu yang pertama, tabiat tahun ini yang sudah kami jelaskan tadi yaitu panas, maka dapat diprediksi akan terjadinya bencana dari unsur-unsur api, yaitu kemungkinan ada letusan gunung-gunung berapi yang memang sudah aktif, pemirsa. Selain itu juga kemungkinan akan terjadinya kegaduhan di suatu negara ya. Hal ini karena disebabkan suhu perpolitikan yang memanas. Nah, hal tersebut lambat laun akan menyebabkan mungkin terjadi kekisruhan, penjarahan, mungkin bisa terjadi peperangan, pemirsa. Maka dari itu ya, kita harus bisa mengendalikan terutama adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu mengadu domba orang lain ya, sehingga hal tersebut menimbulkan kekisruhan. Terutama di saat ini adalah saat modern ya, zaman-zaman milenial, zaman modern, dan platform-platform video sudah banyak sekali ya. Yang terbesar yaitu YouTube. Maka kita kalau di YouTube itu jangan mengadu domba antar sesama ya. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya kekisruhan tersebut. Lebih baik ya kita menciptakan hal-hal yang bermanfaat ya, daripada menggunjing ataupun menyalahkan orang lain. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kita buat konten-konten yang bagus, yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu tahun ini juga akan dipengaruhi banyak angin besar ya. Cuaca di tahun ini terbilang cukup rendah dari tahun sebelumnya, pemirsa. Kita juga harus waspada ketika kita naik pesawat terbang ya, karena di sini ada unsur angin atau udara. Hal tersebut dapat dimungkinkan akan terjadi kecelakaan pesawat terbang ya. Kemungkinan pesawat tersebut ada unsur apinya alias ada warna merahnya. Kemudian yang ketiga, harga-harga di tahun ini yaitu akan cenderung naik, pemirsa. Harga yang naik tersebut meliputi harga hewan ternak ya, semisal sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Atau biasa orang Jawa itu disebut dengan istilah rojo koyo, itu harganya akan naik di tahun 2021. Nah, selain itu juga harga kain dan beberapa tanaman palawija atau palawija itu juga ikut naik. Di negara-negara pertanian ya, kemungkinan harga gandum, terus kemudian padi dan kapas itu malah akan beranjak turun, pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, pemerintah di tahun ini cukup adil, akan tetapi ya seringkali ya pemerintah itu meremehkan hal-hal yang sepele. Sehingga dari hal-hal sepele ini maka akan menimbulkan banyak orang-orang itu yang dianiaya, atau istilahnya banyak penganiayaan di tahun ini. Ataupun juga bisa kita tafsirkan ada penganiayaan di kalangan elit politik atau elit kekuasaan. Di tahun ini juga pemerintah seharusnya mulai memperhatikan hal-hal yang sepele ya, dan tentunya selalu menjaga koordinasi dengan
pihak-pihak yang bertugas sebagai keamanan negara dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bab ini adalah ramalan yang bersifat positif. Tadi adalah ramalan yang bersifat negatif, maka kita akan beranjak pada ramalan yang bersifat positif. Yang pertama, di tahun 2021 ini banyak sekali rizki dari unsur air ya, yaitu ikan-ikan di laut melimpah sehingga para nelayan banyak menghasilkan rizki dari ikan-ikan ataupun binatang laut yang ditangkap, ataupun bagi Anda yang hobi memancing ikan, insya Allah akan banyak ikan yang didapat. Kemudian yang kedua, di tahun ini banyak sekali orang-orang yang merintis atau mencari hubungan bisnis ya. Para pembisnis akan menuai banyak keuntungan di tahun 2021 ini. Kemudian yang ketiga, di tahun ini juga insya Allah kemiskinan itu akan berkurang pemirsa. Yang tadinya itu tidak punya apa-apa, maka di tahun ini insya Allah akan mudah untuk mencari rezeki dan dapat dimungkinkan bahwa orang-orang miskin itu akan berubah drastis menjadi orang yang kaya. Ya tentunya hal ini tak lepas dari usaha dan doa yang maksimal. Kemudian yang keempat yaitu banyak terjadi kesembuhan di tahun ini. Maka mari bagi yang sedang sakit untuk tetap semangat mencarikan ikhtiar pengobatan lahir dan batin di tahun 2021 ini. Bagi Anda yang mendalami ilmu pengobatan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu sesama. Kemudian yang kelima yaitu penguasa pemerintahan di tahun ini akan bertindak jujur pemirsa. Bagi Anda yang sering korupsi, mungkin di tahun ini Anda akan masuk ke sel penjara atau mungkin Anda akan mendapat hukuman seumur hidup. Di tahun ini akan banyak sekali terkuak kasus-kasus korupsi yang mungkin selama ini tertutup dengan rapat pemirsa. Insya Allah akan banyak keadilan di tahun 2021 ini. Kemudian yang nomor 6, di tahun 2021 ini insya Allah banyak rezeki yang tercurah ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk menjemput rezeki tersebut dengan ikhtiar ya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Insya Allah akan berkah dan manfaat bagi kita semua. Untuk bab zikir di tahun 2021 ini jatuh pada asma Allah yaitu Al-Kabir dan Al-Muta'ali. Adapun cara berzikirnya yaitu dengan membaca asma Ya Kabiru Ya Muta'ali, yaitu sebanyak hitungan 783 kali. Kemudian setelah membaca asma tersebut dilanjut dengan membaca doa khusus. Doa ini ada dua macam, yaitu doa untuk laki-laki dan doa untuk perempuan. Lebih jelasnya silahkan simak doanya sebagai berikut. Zikir asma untuk kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya didahului dulu dengan membaca Ya Kabiru Ya Muta'ali sebanyak 783 kali. Zikir asma untuk kaum perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya didahului dulu dengan membaca Ya Kabiru Ya Muta'ali sebanyak 783 kali. Nah, sebelum kita membaca dzikir dan doa tadi, sebelumnya alangkah baiknya kita bertawasul kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan sebagainya ya. Tawasulnya nanti bisa disimak di bawah.
Di deskripsi kami sudah ada tawasul untuk ilmu gaib seperti ini, dan bisa ditambah dengan tawasul kepada 2 khotam penguasa yang sudah kami jelaskan di depan tadi. Zikir dan doa ini dimaksudkan untuk menangkal hal-hal negatif ya. Insya Allah kalau kita sering membaca zikir dan doa tersebut akan terhindar dari bencana ataupun malapetaka di tahun 2021 ini. Selain itu juga dapat meningkatkan energi-energi positif pemirsa, sehingga apa yang mungkin menjadi keinginan kita di tahun 2021 ini akan cepat terlaksana insya Allah. Adapun cara membacanya itu boleh siang, boleh malam ya, terus boleh sendiri ataupun boleh berjamaah ya. Berjamaah itu lebih baik. Pokoknya semakin sering itu semakin baik ya. Perlu diingat bahwa yang bisa menolak takdir seseorang itu salah satunya itu adalah doa dan zikir. Dengan doa dan zikir, takdir seseorang itu bisa diubah atas izin Allah. Yang tadinya ditakdirkan buruk bisa menjadi baik, yang tadinya miskin ya bisa menjadi kaya, yang tadinya sakit bisa menjadi sehat, dan lain sebagainya. Di tahun 2021 ini Anda bisa membuat jimat atau rajahan khusus ya, yang fungsinya itu adalah untuk berbagai keperluan sesuai niat Anda, alias bisa disebut multifungsi, yaitu Anda bisa membawa azimat ini mungkin untuk berdagang ataupun mungkin untuk menemui para pembesar dan lain sebagainya. Adapun cara membuatnya yaitu di malam Jumat antara jam 9 sampai dengan jam 8 malam ya. Jangan sampai terlewat dari jam tersebut. Tintanya itu silahkan gunakan yang berwarna merah. Bisa spidol warna merah ataupun tinta za'faron yang berwarna merah. Untuk tata cara menulis jimatnya nanti silahkan cek di link deskripsi di bawah ya. Insya Allah sudah kami posting di video sebelumnya. Nanti silahkan dipahami di video tersebut. Adapun untuk bentuk jimat yang dibuat adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita mencermati ramalan-ramalan kejadian di tahun 2021 ini ya, mari kita bersama-sama untuk berpikir positif dan hilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Mari kita perbanyak membaca asma, zikir ataupun doa yang mana tadi sudah kami jelaskan secara rinci. Insya Allah segala hal yang bersifat negatif akan menyingkir ya, dan hal-hal yang positif akan menghampiri kita semua insya Allah. Mari kita selalu berbuat baik kepada sesama agar Allah selalu memberikan kebaikan kepada diri kita. Ramalan itu hanyalah prediksi saja, belum tentu kebenarannya pemirsa. Hanya Allah Tuhan yang maha benar. Semoga bermanfaat, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun 2021 dan salam spiritual.